Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Leonardo Umbudongu Ubidimesa dengan NIM 1909010037. Saya mahasiswa semester 4 Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Nusa Cendana. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai 3 penyakit dan teknik diagnosisnya. Penyakit yang pertama itu penyakit yang disebabkan oleh Klebsiella sp atau Klebsiella pneumonia. Yang kedua ada Salmonella sp dan yang ketiga adalah Escherichia coli atau E. coli. Pertama, saya akan membahas mengenai Klebsiella pneumonia atau Klebsiella sp. Klebsiella pneumonia ini merupakan bakteri bergram negatif dengan berbentuk batang pendek dengan ukuran 0,5 mikro. Klebsiella pneumonia tidak mampu bergerak karena dia ini tidak memiliki flagel, tetapi mampu memfermentasikan karbohidrat, membentuk asam dan gas. Berdasarkan kebutuhan akan oksigen, Klebsiella pneumonia ini merupakan bakteri fakultatif anaerob. Spesies Klebsiella pneumonia ini menunjukkan pertumbuhan mukoid, kapsul polisakarida yang besar dan tidak motil. Nah, teknik diagnosis Klebsiella sp ini pertama itu dengan metode konvensional menggunakan kultur bakteri. Metode ini dilakukan dengan mengencerkan sampel mengandung Klebsiella pneumonia, kemudian dikultur pada media biakan agar selektif bakteri gram negatif dengan tujuan seleksi bakteri gram negatif ini dan positif dapat teridentifikasi pertumbuhannya melalui seleksi media agar. Kemudian bakteri ini diinkubasikan pada suhu 25-30 derajat Celcius yang merupakan suhu optimal bagi pertumbuhan bakteri gram negatif selama 1-2 hari. Kemudian koloni yang diamati dan dianalisis menggunakan SPC, standar plate count. Hasil positif menunjukkan adanya koloni bakteri berwarna merah muda. Kultur menjadi standar baku dalam penegakan diagnosis infeksi pneumonia. Spesimen ini dapat diperoleh melalui darah, urin, cairan, pleura, dan luka. Jadi, yang kedua di sini saya akan membahas mengenai Salmonella. Sebelum kita ke teknik diagnosisnya, kita ketahui dulu apa itu Salmonella. Salmonella ini bakteri yang bersifat motil, gram negatif, dan anaerob fakultatif, serta berbentuk batang. Sel terluar terdiri dari struktur liposakarida kompleks yang terbatas dari lisis sel sampai batas tertentu selama kultur. Bagian liposakarida dapat berfungsi sebagai endotoksin dan berperan penting dalam menentukan virulensi organisme. Kompleks endotoksin makromolekul ini terdiri dari 3 komponen. Yang pertama, mantel polisakarida luar, yang kedua bagian tengah atau inti R, dan yang ketiga lapisan dalam lipid A. Kita masuk ke teknik diagnosisnya. Yang pertama itu kita melakukan kultur bakteri. Pada umumnya, bakteri tumbuh dalam media pepton ataupun kaldu ayam. Bakteri Salmonella ini sering digunakan dalam kultur bakteri Salmonella ini adalah media agar seperti agar EMB atau Eosin Methylene Blue. Dan yang kedua itu kita dapat melakukan uji serologi. Uji serologi ini bertujuan untuk mendeteksi adanya antibodi di dalam darah terhadap antigen kuman Salmonella. Pemeriksaan ini sebagai dikategorikan pemeriksaan menunjang dalam hal menegakkan diagnosis. Pemeriksaan
dengan uji Widal dilakukan dengan mendeteksi adanya antibodi aglutinin dalam serum pasien yang terinfeksi bakteri Salmonella pada antigen yang berada pada flagela dan badan bakteri. Hasil positif dengan pemeriksaan ini lebih spesifik ditunjukkan dengan titer aglutinin. Dapat juga dilakukan menggunakan uji ELISA. Pemeriksaan ini merupakan uji imunologik yang lebih baru yang dianggap lebih sensitif dan spesifik dibandingkan uji Widal untuk mendeteksi demam tifoid atau paratifoid. Dan yang ketiga, di sini saya membahas mengenai bakteri Escherichia coli atau E. coli. Bakteri E. coli mempunyai ukuran panjang 2,0 sampai 6,0 mikrometer dan mempunyai lebar 1,1 sampai 1,6 mikrometer. Bakteri ini tidak memiliki spora dan dia berbentuk batang gram negatif bersifat aerob fakultatif. Nah, aerob fakultatif ini memfermentasikan laktosa, bereaksi positif terhadap indol dan metal merah, dan tidak menggunakan sitrat sebagai satu-satunya sumber karbon. Nah, beberapa metode konvensional yang digunakan untuk menentukan adanya Escherichia coli patogen adalah uji kimiawi dan uji serologis. Metode tersebut mempunyai kelemahan juga, yaitu membutuhkan waktu yang lama dan memerlukan jumlah sampel yang banyak. Dan juga saat pemeriksaan hasil kadang tidak tepat. Teknik molekuler atau PCR merupakan teknik yang tepat untuk identifikasi spesies bakteri dan faktor virulensi. Teknik PCR sendiri ini pertama kali ditemukan oleh Karimulis tahun 1985 yang merupakan prosedur efektif untuk amplifikasi sekuen DNA target in vitro dan dapat menghasilkan berkali lipat jumlah DNA awal. Proses ini menggunakan enzim thermus aquaticus yang stabil terhadap panas yang tinggi. Kondisi normal polimerase dapat digunakan 25-30 siklus.